Assalamualaikum, salam sukses, jaya. Keluarga Smapen dimanapun berada, selamat menikmati video-video keren berikut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, keluarga besar SMA Negeri 7 Banjarmasin, ketemu lagi kita. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Saya manggilnya Syahra. Nanti kita kenalan lebih jauh tentang Syahra. Seistimewa apa Syahra? Ikuti terus ya kawan-kawan sekalian. Oh ya, di awal saya mau ingatkan dulu, jangan lupa untuk sama-sama kita support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Dan juga bunyikan loncengnya agar kawan-kawan senantiasa dapat informasi baru, ada video terbaru apa lagi. Baik Syahra, apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah. Kenalan dulu deh. Nama panjang lengkap sepanjang-panjangnya boleh. Halo teman-teman, nama aku Syahra Nur Maulida. Aku biasa dipanggil Syahra. Aku siswa SMA Negeri 7 Banjarmasin. Dan alhamdulillah tahun kemarin sampai tahun 2020 aku mendapat kesempatan pertukaran pelajar ke Italia. Ke Italia ya? Iya. Oke. Untuk awal kita cek bahasa Italianya dulu. Kalau yang umum sehari-hari itu apa ya, misalnya? Selamat pagi misalnya. Selamat pagi apa bahasa Italianya? Kalau selamat pagi biasanya buongiorno. Buongiorno. Gitu ya. Udah betul ya? Iya, betul. Buongiorno. Iya. Oh gitu ya? Iya. Kalau Tapi selamat siang? Kalau selamat siang biasanya buon pomeriggio. Oh, yang tadi tapi apa? Tapi? Yang paling enak halo biasanya. Oh, halo juga bisa ya? Bisa. Lebih umum gitu? Enggak, itu kalau di bahasa Italia jadi ciao. Oh, ciao. Iya. Halo itu ciao. Ciao, buongiorno itu ya. Iya, Artinya halo, selamat pagi. Ya. Oh, keren. Berarti saya juga bisa ke Italia. Iya. Nah, sekarang apa lagi ya? Bagaimana keadaan? Alhamdulillah baik, udah 4 bulan di Indonesia. Dan kemarin selama pertukaran pelajar dapat kesempatan 6 bulan, seharusnya 10 bulan, tapi karena ada pandemi, ya mau nggak mau kita harus pulang lebih awal. Jadi semuanya baik-baik aja sih. Baik-baik aja. Iya. Tapi harus pulang lebih awal. Berarti ada rasa sedih mungkin ya? Sedih pasti ada, cuma setelah itu udah ikhlas lah. Karena kan itu pasti yang terbaik juga buat kita semua. Kalau pengalaman pertama kali sampai di Italia itu rasanya seperti apa? Bisa diceritakan mungkin? Pertama itu pasti lelah, capek banget karena seharian itu transit ke Dubai juga di pesawat. Jadi setelah itu harus ke ibu kota dulu karena teman-teman aku tinggalnya di kota Palermo, Sisilia Selatan di bagian bawah Italia. Jadi berarti nggak di Italianya? Bukan di tempat turisnya gitu. Ibaratnya kayak gini lah, kayak tempat turis di Bali kalau di Indonesia, kalau kita tinggalnya di Banjarmasin. Nah kayak gitu juga aku tinggal di Banjarmasin, ibaratnya kayak gitu. Jadi harus ngelewatin flight lagi selama kurang lebih 1 jam, cuma harus nunggu lagi. Jadi bener-bener capek. Tapi endingnya ketemu sama orang tua angkat atau host family, jadi seneng banget. Cuma ya karena kendala bahasa, kurang bisa memahami mereka berbicara, jadi agak sedikit nervous lah gitu. Awal-awal. Tapi semakin kesini semakin terbiasa gitu. Ya alhamdulillah. Kalau masalah makanan gimana? Kalau makanan, nah ini dia, makanan di sana itu salah satu negara paling enak makanannya di dunia itu di Itali. Berarti nggak masalah gitu ya? Ya, jadi nggak masalah, cuma porsinya yang beda. Karena porsinya biasanya setengah aja atau nasi. Di sana malahan nasi buat diet gitu. Oh. Jadi nggak bukan makanan utama ya? Kalau makanan utamanya roti mungkin? Roti sama pizza itu pasti. Sama kalau setiap siang itu makannya harus pasta. Jadi kalau secara makanan selera itu nggak terlalu masalah ya? Nggak masalah gitu. Kalau
apa namanya, bersosialisasi Bersosialisasi dengan kawan di sekolah atau kemudian di lingkungan tempat tinggal? kalau di tempat tinggal itu dibantu karena waktu itu ada host sister juga atau kakak angkat, jadi mereka bisa pakai bahasa Inggris, jadi ditranslate ke orang-orang tua. Tapi ada kendala karena orang tuanya pakai bahasa daerah. Jadi kita yang belajar bahasa formalnya atau bahasa bakunya itu agak sedikit terkendala, tapi ngomongnya ke kita pakai bahasa Italia, cuma pas komunikasi sehari-hari kita dengarnya bahasa daerah, jadi kayak gitu. Tapi kalau sama teman-teman semuanya pada enak, mereka pada penasaran, apalagi orang baru, benar-benar beda lah kita tuh dari orang-orang lainnya, apalagi kulitnya, cara berpakaiannya, mereka benar-benar penasaran pas awal-awal, jadi dapat teman itu alhamdulillah banyak juga. Kalau perbedaan paling mencolok antara sekolah di Indonesia dengan sekolah di Italia itu kira-kira seperti apa sesuai dengan pengalamannya kemarin? Perbedaannya karena di Indonesia kita pakai seragam sekolah, kalau di sana enggak gitu, dan harus jalan kaki rata-rata. Kalau rumahnya jauh yang ibaratnya 30 menit itu ya biasanya pakai bus, tapi waktu itu kebetulan rumahnya lumayan deket, cuma 20 menit harus jalan kaki ke sana gitu. Tapi karena orang pada jalan kaki jadi ya biasa aja gitu ya? Biasa aja, tapi buat kita yang biasanya kita pakai rok juga ribet jalan pagi untuk ke sekolah, jadi harus pakai celana supaya lebih fit, supaya ya lebih enak lah jalannya, jadi nggak capek juga. Asik juga ya. Kalau pelajaran? Pelajaran di sana pelajarannya lumayan banyak, ada pelajaran baru juga. Kalau pelajaran kemarin waktu itu masuk sekolah yang basicnya science. Di sana tuh sekolah tuh lebih spesifik, kayak misalnya kita mau masuk science. Kalau sekolah ada juga sekolah bahasa, ada bahasa. Sama sekolah apa ibaratnya artistik ada juga. Dan kebetulan karena di SMA science otomatis kesana harus science. Pelajarannya lumayan susah. Cuma karena waktu itu sekolah di sana 5 tahun Kak, yang waktu SMA-nya. Jadi waktu itu sesuai umur masuk kelas itu. Gitu. Jadi sesuai umur otomatis pelajarannya udah pernah ulang. Udah pernah di Indonesia nih. Cuma bedanya bahasa. Jadi terhambatnya itu di bahasanya aja gitu. Cuma pelajaran yang baru ada kayak filosofi, kan biasanya kita kuliah kan. Filosofi, terus kayak apa ya, art, kayak bener-bener budaya kita bikin patung itu gimana, sejarahnya kayak gimana, kayak gitu sih. Asik ya. Tapi kalau di sekolah kita nggak ada seperti itu ya, paling ada seni dan itu nggak sejauh itu gitu ya. Terus untuk penyesuaian terkait pelajaran itu seperti apa? Karena kan tadi agak-agak susah tadi ya. Nah itu seperti apa tuh? Kalau buat kita sih, karena kita siswa pertukaran pelajar, kita tuh dikasih peluang banyak di sana, karena mereka semua teman-teman itu didorong untuk ngebantu kita belajar bahasa. Jadi guru-guru pada bilang juga fokus aja dulu ke bahasa gitu. At least kita komunikasi lah gitu. Kayak gitu sih. Tapi tipsnya bawa enjoy aja, jadi jangan dibawa stres gitu. Masih ada tantangan lain yang lebih sulit dari itu sebenarnya. Akhirnya setelah sekian lama gitu ya, bisa komunikasi dua arah yang aktif itu setelah berapa lama di Italia? 3 bulan itu udah bisa paham. Cuma masih nge-translate lah di otak. 4 bulan, 5 bulan itu udah ya udahlah bisa ngomong, bener-bener ngomong gitu. Bisa explain juga. Mereka kan orangnya direct banget. Jadi mereka tuh bener-bener penasaran Kak. Biasanya kita Syahra hari ini ngapain aja, gimana kabarnya, kan kalau kita ya ini ngapain ya orang nanya terus gitu kan, maksudnya terlalu kepo gitu. Iya kepo gitu loh. Cuma ya bisa aja dijawabnya lebih sopan kayak baik kok, nggak ada masalah kayak gitu. Selama di sana sempet jalan-jalan kemana aja tuh? Nah, karena kekurangan waktu dan juga waktu musim dingin emang kita tuh nggak bisa jalan-jalan Kak. Karena musim dingin tuh emang dingin ya, dingin banget gitu kan. Cuma angin doang itu dingin, hujan kerasa es di tangan karena kita musimnya tropis ya di sini. Jadi kebiasaan panas. Jadi pas jalan-jalan, pas dapetnya kayak waktu apa ya? Kayak semi-semi musim semi aja gitu. Ya, jadi alhamdulillah belum sempat ke tempat-tempat yang terkenal. Cuma ada salah satu tempat terkenal di sana, nama kotanya Florence. Jadi ke sana alhamdulillah dikasih kesempatan dari orang tua angkat di sana. Jadi bisa jalan-jalan sekitar 1 minggu. Apa uniknya?
Uniknya sebenarnya di sana tuh spesifiknya kayak lebih gereja, cuma bukan apa ya, religius gitu loh. Kita di sana sebagai wisatawan karena kita melihat infrastrukturnya, bagaimana bangunan tersebut gitu. Jadi benar-benar unik dan di situ benar-benar kota turis Kak. Jadi kayak ya banyak lah orang-orang yang bisa bahasa Inggris di sana. Jadi ya nggak susah juga. Iya. Ada nggak pengalaman paling berkesan yang nggak terlupakan lah pokoknya? Satu pengalaman paling tidak terlupakan selama di sana. Sebenarnya banyak ya Kak. Cuma lebih ke challenge sih. Jadi waktu itu aku tuh teman-teman ya harus banget ada les bahasa nih selama 3 bulan. Dan les bahasa itu harus pakai kereta. Keretanya tuh 15 menit dari kota aku. Terus jalan kaki lagi sekitar 25-30 menit. Waduh. Jadi itu lumayan jauh kan. Cuma challenge-nya di situ susah untuk ibadah Kak. Ya ibadah tuh susah. Tapi nggak tahu kenapa kayak nggak tenang gitu kalau nggak ibadah. Jadi cari di Google Maps. Terus dapet tempat ibadah Kak. Sendiri, bener-bener sendiri gitu. Ada sih teman dari Indonesia juga, cuma dia non Muslim. Dan di situ kan pihak gereja. Jadi dia ke gereja, aku ke musola. Jadi kayak kami berpisah di jalan yang beda gitu. Terus ntar ketemu lagi. Itu sih lumayan berkesan sih. Iya. Jadi gitu. Terkait keyakinan, masalah di sana itu seperti apa kita melaksanakan keyakinan kita, ritual-ritual ibadah gitu? Sebenarnya itu tergantung orang ya. Kan itu tergantung iman juga. Jadi nggak bisa dibanding-bandingin sama ilmu pengetahuan. Kalau dibanding-bandingin nggak bakal habis. Jadi itu tentang kayak gimana kita percaya dan itu adanya di sini. Jadi menurut aku pribadi ya Kak, itu tergantung orangnya sih. Kalau emang pengen itu pasti bisa Kak. Jadi mau ibadah karena aku Muslim ya, sholat aja gitu. Mereka juga ngerti. Cuma terkadang ada acara keluarga yang susah sholat ya. Sebenarnya agama Muslim itu baik gitu, masih memperbolehkan kita ngulang sholatnya gitu. Jadi masih bisa. Insya Allah nggak ada hambatan yang gimana gitu kalau kita bisa. Oke, baik. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin dibincangkan, tapi mungkin kita masuk ke diskusi tentang gimana sih tips atau cara biar bisa seperti Syahra nih ya, ikut pertukaran pelajar. Mungkin bisa diceritakan step-stepnya atau langkah-langkah segala macam. Silakan. Gak gimana-gimana juga ya Kak, sudah sampai sini alhamdulillah. Tapi yang pasti aku kan kemarin ikut program namanya AFS. Jadi itu salah satu program pertukaran pelajar paling terkenal di dunia juga. Tapi aku kemarin kan itu ada yang berbayar sama yang beasiswa. Kemarin ikut juga Kak yang berbeasiswa khusus ke Amerika. Cuma nggak beruntung gitu, jadi nggak dapet. Jadi akhirnya coba lagi dan alhamdulillah dapet. Sebenarnya gampang sih, waktu dulu kelas 10 pertama-tama pengen keluar dari zona nyaman aja gitu. Karena masih merasa biasa aja. Jadi otomatis ya makin kesini semakin berjalan. Jadi intinya nggak usah bisa bahasa Inggris tuh nggak apa-apa, itu bisa belajar nanti gitu. Tapi kayak gimana caranya kalian ada niat untuk kesana, itu udah luar biasa banget gitu. Jadi yang lain tuh menunjang gitu ya. Yang penting ada keinginan dulu gitu ya. Oke, baik. Syahra, sampai di sini dulu obrolan kita. Nanti kita sambung lagi ya. Dan mungkin sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan terkait motivasi atau saran dan lain sebagainya untuk rekan-rekan sekalian. Silakan. Untuk teman-teman yang baru datang juga di SMA 7, selamat datang. SMA 7 itu tempat yang bagus untuk kalian memulai suatu hal yang baru. SMP sama SMA itu pasti beda, dan di sini kita didorong banget untuk menjadi dewasa karena situasi yang ada, bukan untuk sekedar cuma dewasa doang. Jadi menurut aku kalau kalian merasa kurang maju dalam suatu bidang, kalian bisa banget coba di SMA. Nggak usah ikut pertukaran pelajar, itu nggak apa-apa juga, tapi dari suatu hal-hal yang kecil itu bisa banget dicoba. Jadi coba untuk keluar dari zona nyaman kalian, siapa tahu dari situ kalian bisa nyicil untuk challenge diri kalian ke masalah yang lebih besar gitu. Oke, baik. Syahra, terima kasih banyak ya sudah berkenan hadir di sini. Dan kawan-kawan sekalian, sebelum kita akhiri diingatkan lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya biar selalu dapat update terbaru. Oh ya, sebelum ditutup, Syahra, medsosnya apa? Medsosnya Instagram ya,
@syahra_maulida. Nah, @syahra_maulida ya, bagi kawan-kawan yang mau follow silahkan, mau tanya-tanya lebih lanjut, mau berakrab-akrab ya kepada Syahra dipersilahkan. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.